Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah Umar, absen 19. Perkenalkan, saya Nuri Rahmadiani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Sherry Rofiana Rahma dari absen 31. Jadi hari ini kita akan meliput tentang Gedung Pers Surabaya. Monumen Pers Perjuangan Surabaya dibangun untuk memperingati dan mengenang jasa para wartawan di Surabaya yang turut serta berjuang di masa kemerdekaan Indonesia. Dulunya, gedung ini merupakan kantor berita Indonesia yang didirikan oleh Bung Tomo dan temannya yaitu R.M. Bintari pada 3 September 1945. Namun, setelah itu, perjalanan kantor berita antara cabang Surabaya ini mengalami berkali-kali yang namanya pindah kantor. Bukan di wilayah Surabaya semata, tapi mulai di Mojokerto, Jombang, Kediri, hingga Bojonegoro. Sebab waktu itu situasi di Surabaya masih diliputi oleh pergolakan masa perang pasca proklamasi. Tahun 1904, tol Surabaya itu direnovasi pada 1925. Gedungnya menjadi toko mobil. Selanjutnya, pada 1925 menjadi toko lainnya, yaitu toko 6. Kemudian, toko legendaris itu dipindahkan ke seberangnya, yaitu di Jalan Embong Malang. Setelah dibongkar, kemudian di tempat yang sama ditempati toko Kuang. Hingga akhirnya bangunan 2 lantai itu bergaya Art Deco dikukuhkan jadi bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Di dalam monumen pers inilah terdapat prasasti yang dituliskan di dalam gedung ini, yaitu Tunjungan 100 pada tanggal 1 September 1945 didirikan Kantor Berita Indonesia atau Antara yang mengabdikan perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kata lainnya adalah memberikan penjelasan bahwa gedung yang dijadikan monumen pers perjuangan ini dulunya para wartawan Indonesia yang sebelumnya bekerja di kantor berita Jepang yaitu Domei mendirikan kantor berita Indonesia cabang Surabaya yang berjudul Antara pada tanggal 1 September 1945. Pada September 1949, sejarah mencatat bahwa kantor perwakilan kantor berita Antara cabang Surabaya dibuka di Taman Putro Agung yang kantornya sekarang dibuka dengan perlengkapan seadanya, kemudian dipindahkan ke sebuah bangunan di jalan raya yang terletak di Jalan Raya Ketabang 31 dan akhirnya sekarang dipindahkan di Jalan Tunjungan 100 yang sekarang merupakan Gedung Seiko. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di seberang Hotel Yamato yang sekarang merupakan Hotel Majapahit dan lokasi ini menjadi lokasi perobekan bendera merah putih biru oleh arah Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini dapat disebut dengan 10 November 1945. Peristiwa seberang jalan itu sempat dilaporkan kantor berita Antara ke seantero Nusantara sehingga menjadi sebuah isu nasional. Presiden Soekarno sendiri pun bahkan turun langsung ke Surabaya untuk menindaklanjuti peristiwa pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang baru seumur jagung itu. Beberapa kali ganti fungsi. Sebelum kini menjadi monumen pers perjuangan Surabaya, gedung yang berlokasi di tikungan jalan mengalami beberapa kali pergantian fungsi. Pada 1886, bangunan itu merupakan rumah biasa yang kemudian menjadi toko serba ada atau toserba. Gedung ini oleh warga Surabaya kerap disebut juga dengan Gedung Seiko karena menjadi pusat kegiatan penjualan arloji merek Seiko dan Alba. Jika dilihat dari arah berlawanan dari Jalan Tunjungan, maka alamatnya menjadi Jalan Embong Malang 2. Dari sini, gedung ini tampak terlihat jelas karena posisinya satu arah. Sedangkan jika dari arah Tunjungan, membelakangi gedung. Dan itulah perjalanan kita napak tilas di Gedung Pers Surabaya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.